Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini diberikan sehat, orang lain sakit, diberikan sempat, orang lain sempit, diberikan tauhid, orang lain musyrik, diberikan iman, orang lain buta, dalam rangka menghabiskan sisa usia yang relatif tinggal sedikit dibandingkan usia yang telah kita jalani. Meskipun kematian tidak ada urusan dengan usia, tua meninggal, muda meninggal, persoalan bukan kematiannya, tapi pertanggungjawaban setelah kematian itu. Saudaraku sekalian, para jamaah Ramadan, saya bersyukur hari ini jamaah masih melimpah. Biasanya bulan Ramadan lebih insya, betul? Di mana-mana Pak. Di luar Ramadan kadang asar tengah 6, habis salam langsung masuk maghrib. Tapi ketika bulan Ramadan, begitu jalan di pasar mereka katakan jam sabaraha, jam 11.42, astagfirullah, mau masuk zuhur. Luar biasa keberkahan Ramadan ini. Di luar Ramadan belum tentu baca Quran pada sih. Tapi subhanallah di bulan Ramadan, di motor dibonceng suaminya saya pergoki Jatinegara, itu baca Quran. Saya nggak tahu karena waktunya sangat sempit atau mertuanya yang bawel di rumah. Luar biasa. Saya pergoki di belakang Jatinegara. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, Allah takdirkan kita masuk Ramadan, kita syukuri yang kedua sejak 1999. Kalau Bapak masih ingat, sampai tahun lalu kita tidak pernah saum Ramadan bersama, tidak pernah Idul Fitri bersama. Alhamdulillah mulai tahun ini kita sudah bersama awal, dan kita doakan mudah-mudahan hari Jumat nanti Juli kita masuk Idul Fitri. Itu sebuah awal kekompakan kebersamaan kita umat Islam di Indonesia. Kondisi kita sangat prihatin, ekonomi makro kita di bawah standar. Kemarin saya sampai malam berdiskusi dengan Bapak Kadri Abem, komut kita. Saya tanya, apa Pak solusi menghadapi ini? Solusinya hanya satu, efisiensi. Karena sampai efisiensi, kami semua di Garuna naik kelas ekonomi. Biasanya saya dapat fasilitas eksekutif Pak. Tahun ini semua direksi saya sama-sama kelas ekonomi pada SBM. Subhanallah, meskipun bagi saya eksekutif atau ekonomi sampainya sama, betul? Cuma turunnya duluan ya kelas eksekutif. Saudaraku sekalian, kalau saya melihat data Indonesia hari ini, penurunan penjualan properti itu 50%. Bahkan semen Holcim 89%. SIP otomotif dikurangi menjadi 1 SIP sekarang di pabrik. Yang naik hanya penjualan batu akik 300%. Coba lihat tangan-tangan pada berisi. Sampai susah syahadat Pak, batu akik semua. Sekarang kembali ke zaman baru. Meskipun di rumah saya banyak hadiah, tapi saya tidak pakai. Kenapa? Saya takut diminta jamaah. Ya, karena mahal Pak. Kemarin diberikan sama saya, bagus sekali, dari seorang pengusaha. Habis pengajian saya lihat, subhanallah bagus. Saya bilang, Bapak mau Pak? Mulai kasih dicoba. Saya tanya berapa? 50 juta. Bayangkan kalau saya bawa diminta orang, betapa ruginya saya. Saya pakai perhitungan juga Pak. Namanya banyak taktik. Saudaraku sekalian, isu yang paling ramai sekarang diangkat ada 2. Pertama, ustadznya Lukman Sardi. Saya ikuti Pak di YouTube itu. Yang kedua, dimunculnya satu gerakan jin, jaringan Islam Nusantara. Yang ketiga, data terakhir karena saya sekjen fakta, Bapak lihat Google,
ketik menjadi semua orang. Data terakhir kami temukan 10 tahun terakhir umat Islam yang murtad 7 juta orang. Per tahun rata-rata 700.000 orang. Ini bukan angka yang sederhana dan sedikit loh Pak. Sama dengan 3 negara Brunei setiap tahun yang murtad di Indonesia. Yang lebih mengerikan lagi, mohon maaf pada sering kena terus ini nanti. 3 provinsi tren di peningkatan luar biasa meningkat. 1 Jawa Barat, 2 Sumatera Barat, 3 Jawa Tengah dan Jogja. Ini fenomena yang harus kita hadapi karena luar biasa Pak. Jika kita biarkan ini kemurtadan, ini bom waktu pembasmian penghancuran Islam di Indonesia. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? 50 tahun yang lalu Nigeria itu Islamnya 96%. 10 tahun dipegang Kristen Yohanes presiden. Sekarang Islam di sana tinggal 42%. Jakarta hari ini Pak, kemarin saya mengisi di Bank DKI. Belum pernah Bank DKI komisaris dan direksi dipegang orang Nasrani. Sekarang 2 komisaris dan 2 dewan direksi sudah diangkat dari Nasrani. Siapa yang pilih? Ahok. Subhanallah. Jadi strategi penghancuran Islam di dunia, khususnya di Indonesia ada 3 strategi. Sampai jam berapa ya? Jam 2. Kalau ada Pak direktur utama saya berani, kalau nggak saya nggak berani. Keluar SP1. Satu Pak, strategi penghancuran Islam grand design di Indonesia 1. Apa itu? Tebaran narkoba. Kedua Pak, pornografi. Yang ketiga Pak, pemurtadan. Sekarang situs yang masuk ke internet per hari Pak, yang porno ke Indonesia 14.000 situs. Betapa mudahnya anak kita, keluarga kita di rumah mengakses situs itu. Yang bisa diblokir oleh Menko Info baru 1.700. Praktis 12.300 setiap hari ditonton oleh anak kita. Bahkan secara fisik dan psikologis ternyata lebih berbahaya anak kecanduan pornografi daripada narkoba. Narkoba 3 bulan bisa direhabilitasi, dipotong mata rantai antara pemakai dengan dia. Tapi maaf, pornografi, dokter mana, polisi mana yang bisa memotong mata rantai khayalan anak kepada porno? Ternyata riset yang dilakukan di Amerika untuk menghancurkan Islam itu sangat mudah. Tebaran pornografi ke negara Islam. Bahkan sekarang Saudi, Madinah, Yordania, jam-jam sholat Jumat ditayangkan ke sana film-film porno. Karena di sana sentral Islam di dunia. Indonesia salah satu objek yang akan dihancurkan. Yang kedua, pemurtadan semua lini sudah masuk. Kalau dulu orang murtad karena kemiskinan, karena kebodohan, karena ketidakmampuan, karena kealfaan, sekarang direktur utama BUMN pun ada yang murtad. Orang kaya murtad, orang yang berpendidikan murtad. Sekarang harus kita bahas di sini. Kalau sempat alhamdulillah, kalau nggak sempat saya bilang. Apa akar masalah ini sebenarnya? Menurut Bapak MC, apa akarnya? Resiko di depan bisa dituju. Apa akarnya? Kok sudah itu umat Islam di Indonesia sumber daya alam melimpah tapi rakyat susah. Al-Quran dibaca, rajin mengaji tapi masih merumpi. Suka sedekah tapi masih serakah. Rajin haji tapi masih korupsi. Suka tahajud tapi tidak mau zuhud. Apa sebenarnya akarnya? Sudah Bapak yang jenggot biasanya lebih alim. Apa kira-kira? Saya suka ngomong seperti ini, jadi saya lebih santai. Apa Pak? Bapak dari fraksi mana? PKS. Apa akarnya menurut Bapak? Kok sedemikian luar biasa negara Islam terbesar di dunia, kejahatan luar biasa terjadi. Begal motor di mana-mana. Kurang pemahaman. Kurang pemahaman. Orang jin itu S3-nya agama. Penyimpang. Orang jin itu jaringan Islam liberal, jaringan Islam Nusantara itu educated, doktor bidang Quran. Kata kunci hanya sama, belum mengenal Allah dan tidak mencintai Allah. Dalam Al-Quran tegas, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada pembangunan karakter, building karakter building di Quran. Tugas seorang mukmin yang beriman satu, mengajak kepada yang makmur, yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Di Indonesia kemungkaran sudah terjadi, tidak ada orang yang mencegah. Akibat apa? Kondisi tauhid masih lemah. Padahal sering saya sosialisasikan. Ada di sebelah rumah kita main gitar sampai tengah malam.
Sementara ada orang sakit tidur terganggu. Kita coba berani nggak menegur itu? Kalau kita berani menegur, dia tusuk kita mati. Konsekuensi logisnya secara syariat, kita mati syahid. Syahid ini bukan terjadi hidup orang beriman di Indonesia sebahagia. Selalu memikirkan hidup, bukan memikirkan mati. Akhirnya dia mencintai kehidupan, melebihi dia mencintai kematian. Dari mana kita bangun? Harus mengenal Allah. Sayangnya Pak, paradigma beragama di Indonesia selalu dibangun Ustaz membanggakan kebenaran, bukan memahami kebenaran yang dia banggakan. Islam betul. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi hanya Islam. Di luar Islam pasti kafir. Kita doktrin sama anak kita dari kecil Pak. Bahasa saya sederhana, meskipun sedikit agak vulgar. Apa itu Pak? Nak demi Allah, seburuk-buruk orang Islam, sebadung-badung orang Islam, kalau sampai meninggal tidak murtad, pasti sholat. Ekstrim Pak. Karena sahabat bertanya kepada Rasulullah, meskipun dia mencuri Rasulullah, iya nah. Meskipun dia berzina, iya, tapi neraka dua. Pasti sholat. Karena orang masuk surga bagi dua Pak. Pertama, tanpa azab dan hisab. Yang kedua, lewat azab dan hisab. Tanpa azab dan hisab 4 kelompok. 1, minat nabiin, para nabi. Kedua, wasiddiqin, orang-orang yang benar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 70 sahabat masuk surga tanpa azab dan hisab. Yang kedua, yang ketiga, wasyuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat, wassolihin, pintu inilah bisa kita masuk, kita tembus. Masuk surga tanpa azab dan hisab. Azab kubur, hisab di padang mahsyar. Mungkinkah kita masuk dalam kelompok ini, 4 variabel ini? Bisakah? Dasarnya 1, tidak pernah mempersekutukan Allah. Yang kedua, tidak syirik sekecil apapun. Yang ketiga, tidak berobat dengan api. Yang ketiga, tidak percaya dengan suara burung. Contoh, titik. Oh jangan-jangan ada ini. Nanti tangan gatal, jangan-jangan ada dapat rezeki. Padahal tangannya karena kurang. Mata berkedip, mau nangis. Foto suami jatuh, jangan-jangan mau kecelakaan di Cipularang. Ketimpa cecak, jangan-jangan mau dapat musibah. Mimpi gigi copot, ibu mau meninggal di Tegal. Ibu saya meninggal, gak ada gigi saya yang copot. Ini besok. Kalau di Jawa Barat terbiasa Pak, pamali. Ulang beli media tuh mah pamali. Ulang beli jarum pamali. Ulang makan pamali. Sederhana pamali. Kalau Jawa Tengah ada lagi Pak. Ojo mangkat Jumat Selasa tai. Ojo nanti kecelakaan. Ojo metu Jumat Kliwon. Ini karakter ini bertentangan dengan substansi kebenaran Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ternyata bukan hanya Quran diturunkan di bulan Ramadan. Semua kitab Allah diturunkan di bulan Ramadan. Surat kita buka surat 2 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Awal diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Hati-hati ya Pak. Awal. Sebagai apa? Petunjuk. Pertanyaan hari ini. Kenapa banyak orang baca Al-Quran tapi masih diam? Kenapa banyak hafal Quran tapi makan masih berdiri? Kemarin saya pergoki, habis Quran minum tangan kiri. Bayangkan, persis seperti di sini Rasul. Seperti keledai bawa kitab. Membawa tapi tidak paham isi. Habis Quran Pak tidak terlibat, saya pergoki. Kemarin habis Quran minum masih tangan kiri, makan masih berdiri. Subhanallah. Di mana yang salah? Banyak orang membaca Al-Quran tapi maaf tidak memahami Al-Quran. Ternyata menurut hadis sahih dari Imam Ahmad, bukan hanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Surat Ibrahim diturunkan tanggal 1 Ramadan, Lebaran Ibrahim. Taurat kepada Musa diturunkan tanggal 6 Ramadan. Injil kepada Isa tanggal 13 Ramadan. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah tanggal berapa? 24 Ramadan. Saya belum temukan ada satu hadis menyebutkan Al-Quran 17 Ramadan. Hanya di Indonesia. Menurut hadis sahih dari Imam Ahmad,
Al-Quran diturunkan tanggal 24 Ramadan. Berdasarkan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan. Berdasarkan hadis sahih, malam kemuliaan, malam 21 sampai malam 29, 24 di dalamnya. Lebih ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi tanggal 17 tidak saya diturunkan. Apa karakter yang pertama dibangun di Al-Quran? Bapak lihat, bukan perintah kutiba alaikumus syiyam, bukan aqimis shalah wa atuz zakah, bukan kutiba alaikumul qital yang diangkat diturunkan oleh Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Analisa, baca, riset, teliti. Kita tes Pak. Kalau Bapak mendengar ceramah saya 1 jam kemudian tinggal 60%, 2 jam kemudian 40%, 1 hari Bapak sudah hilang. Tapi kalau membaca, bisa menganalisa, bisa meriset. Saya luar biasa tertarik pernyataan Profesor Dr. Maryam Jamila, seorang tokoh Yahudi yang 20 tahun kemudian masuk Islam. Apa dia bilang? Setelah saya meriset Al-Quran, tidak satu ayat pun bertentangan dengan temuan barat dari kacamata saintis. Sang Profesor Dr. Maryam Jamila masuk Islam karena membaca ayat Al-Quran. Yang jadi pertanyaan hari ini, justru orang Islam baca Al-Quran justru keluar dari Al-Quran. Dari mana kita bangun, Pak? Buka Al-Quran surat 20 ayat 14. Innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi jangan panggil Tuhan. Tuhan terlalu sering menjadi hantu. Bapak lihat, Tuhan hantu. Meskipun ada seorang profesor doktor pakar Quran masih sebut Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Gak usah sebut nama, Pak. Padahal Allah menjelaskan dirinya, innani Allah. Kenalin dong saya munzir semua orang. Jangan panggil saya semua orang. Betul, sama-sama Batak. Saya bukan semua orang, saya semua orang. Lagi pula wajah kami sudah beda. Mereka masih hancur, saya sudah habis. Subhanallah, itulah Islam, bisa merubah karakter. Bapak lihat supir-supir metro mini PPD. Umumnya peta, gerombolan Batak. Betul, berbeda dengan wajah Batak yang Islam. Lebih simpati, lihat Pak wajah saya sekarang. Betul kan Pak? Jujur ini Ramadan, jangan merasa di bawah tekanan. Nah, Al-Quran, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni, mengabdilah kepadaku. Pertanyaan hari ini, kenapa kita harus mengabdi kepada Allah? Karena khalaqahu, dia yang menciptakan. Kenapa harus kita profesional di Pertamina? Karena Pertamina yang menggaji kita. Gak mungkin kita bekerja di Pertamina, regulasi yang kita pakai Telkom bicara jasa, Pertamina bicara energi. Jadi beda sekali regulasinya. Yang jadi masalah sekarang, kenapa Indonesia sehancur ini sumber daya melimpah tapi negara susah? Hutang kita sekarang 2.600 triliun. Nomor 5 urutan calon negara bangkrut di dunia. Kemarin 3 hari yang lalu Yunani sudah mengumumkan negara bangkrut. Hutang mereka 4.740 triliun. Kenapa kita bisa bangkrut? Al-Quran menjawab. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, digandeng iman dan takwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai. Pasti kami turunkan keberkahan dari langit, kami keluarkan dari bumi. Walakin mereka mendustakan ayat kami. Fa'usnahu bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka karena perbuatan mereka. Karakter takwa belum implementatif, baru pengakuan iman di Indonesia. Saya ulangi ya, Pak. Karakter takwa belum implementatif, kita baru mengaku sebatas seperti ini. Karena kalau kita betul-betul sudah bertakwa, Indonesia tidak sehancur ini. Bapak lihat Saudi Arabia, 450 km Mekah Madinah, satu lubang pun tidak ada. Lihat Gatot Subroto Sudirman, sekian ribu lubang. Bahkan di Jawa Barat lubang berjalan-jalan. Subhanallah, kecuali barangkali Ramadan. Luar biasa ini. Kenapa ini harus kita koreksi? Terlambat mengenal Allah dan belum mencintai Allah. Bukan surat 112 1-4. Langsung usahakan buka Quran lebih cepat dari menghitung uang. Surat 112 1-4. Siapa sih Allah yang kita imani itu? Harus kita bangun dari sini, Pak. Ya, langsung Ustaz.
Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Tolong Bapak doktrin anak dulu. Nah, seburuk-buruk kamu sebagai umat Islam, kalau sampai meninggal tidak murtad pasti surga. Sebaik-baik orang kafir, kalau sampai meninggal tidak masuk Islam pasti neraka. Gampang analogi bahasanya. Apa itu Mas? Pak, sebadung-badung pegawai Pertamina melanggar disiplin, kalau sampai pensiun tidak dipecat, berhak belum pensiun kan? Tapi sebaik-baik orang outsource di Pertamina pensiun, dapat pensiun kan? No. Sebadung-badung pegawai negeri kalau sampai pensiun tidak dipecat, dia berhak mendapat uang pensiun. Tapi sebaik-baik guru TK mengabdi kampungnya 25 tahun mengajar TK, maaf karena bukan pegawai negeri tidak dapat uang pensiun. Itulah analogi. Kenapa? Karena mereka mengingkari Allah. Silakan Ustaz. Surat 112 sampai 4. Udah ketemu? Langsung. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. 1. Berarti kalau karakter anak kita sampaikan ini, di luar Allah bukan Tuhan. Maaf, jangan tersinggung ya Mas. Pernah staf Pertamina melapor sama saya. Orangnya saya rahasiakan. Di sini Pak. Adiknya S1 ekonomi. Mudah-mudahan tidak di sini ya, yang melapor. S2, S3 dari London Inggris, pulang ke Indonesia kemarin, murtad masuk Katolik. Ini staf kita Pertamina di sini. Subhanallah. S1 ekonomi, S2, S3 London, berarti pendidikan S3 educated. Pulang ke Jakarta kan, adik kandungnya murtad masuk Katolik. Luar biasa. Bukan orang. Karena selalu disuruh menghafal surat Al-Ikhlas tapi tidak memahami. Kalau ini dibangun, berarti di luar Allah bukan Tuhan. S2, S3 ke Amerika, ke Jerman, ke Perancis, sekuat apapun aliran misi Kristen, kita akan kuat apa? Mohon maaf Pak Pastor. Kenapa? Rob kami Allah, not Jesus. Atau kita balik pertanyaan seperti kasus saya. Malam Etikop malam 21 Pak. Di Mandiri Tower menjelang tengah malam 2 jam saya ditantang dialog mahasiswa pasca sarjana UGM Katolik. Apa dia bilang? Pak, semua orang saya mau dialog. Bagus. Kamu agamanya Mas Katolik. Orang taat ya. Orang tua taat ya. Pertanyaan saya, siapa Tuhan dalam pandangan? Oh Yesus Pak. Oh iya. Saya bawa Bible dari rumah. Nih tolong Pak. Tolong buka. Mana ayat yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan? Kedua, mana pernah ayat meminta Yesus untuk disembah? Yang ketiga, kalau betullah Yesus sebagai Tuhan, saya bilang, kenapa Bunda Maria tidak pernah dipergoki menyembah Yesus? Padahal orang terdekat kepada Yesus adalah Bunda Maria. Kalau kita bilang Isa, mereka Yesus. Kita Ibrahim, mereka Abraham. Kita Daud, mereka David. Kita Abdurrahman, mereka Doraemon. Betul? Iya, betul sekali. 1, Allah itu ahad. Tolong doktrin anak kita, sehebat apapun kamu nak, ayah tidak pernah bangga meskipun kamu S3 dari Jerman. Yang membuat ayah bangga, di hari kematian kamu husnul khotimah, di hari kematian ayah imam jenazah itu kamu. Saya katakan sama anak saya, ayah bangga nak kamu S1 ITB, S2 Jerman, tapi belum berhenti kebanggaan saya. Membuat ayah bangga, di hari kematian kamu husnul khotimah, di hari kematian ayah kamu imam jenazah. Itu baru kamu luar biasa. Sekarang kebiasaan. Begitu meninggal orang tuanya, yang ditelepon apa? Yayasan Kamboja dan Seroja. Dia menonton ayahnya dimandikan orang lain. Begitu bangkai selama tinggal ayah. Luar biasa sakit. Itulah terakhir abdi anak kepada kita. Kenapa sampai terjadi Pak? Kita terlambat menjadikan anak kita anak yang soleh, berbakti kepada Allah dan mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Pastikan Pak di surat wasiat, jangan bicara properti. Pastikan di sana nak dari Allah. Membuat ayah bangga terhadap kamu di hari kematian ayah, memandikan, mengkapani imam jenazah sampai memasukkan ke liang lahat. Harus kamu ya, kamu anak laki-laki banggaan ayah. Bukan bagaimana kamu setia, tapi bagaimana kamu beramal soleh. Ayat 2. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat bergantung. Nah, jangan pernah kamu bergantung kepada ayah. Nah, suatu saat ayah meninggal, kamu kehilangan. Kita ngomong sama istri kita di rumah, mana demi Allah. Jangan terlalu bergantung sama orang lain. Bergantunglah kepada Allah. Kalau mama bergantung kepada papa meninggal kamu kehilangan. Tapi kalau bergantung kepada Allah, Allah tidak pernah hilang. Jadi ada kita bangun proses anak bergantung dan berharap kepada Allah. Cuma sayangnya kita di Indonesia, kita bangga memperkenalkan saudara kita orang kaya.
tapi terlambat kita memperkenalkan Allah Maha Kaya. Kita bangga memperkenalkan omnya orang kaya, tapi pejabat, tapi lupa kita memperkenalkan Allah Maha Kuasa. Kenapa orang kaya kadang cenderung sok kaya? Karena tidak beriman kepada Allah yang Maha Kaya. Kenapa ada orang punya kekuasaan sok kuasa? Karena dia belum beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Kenapa orang kadang berpendidikan sok tahu? Karena dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Tahu. Berarti karakter tauhid harus kita bentuk dari awal. Jangan sampai terbangun kebiasaan kita bersandar kepada manusia. Mas yang tengah. Mas, baca apa itu, Mas? Sedang baca apa? Hah? Baca apa ya? Baca Quran. Kalau ada ceramah, Mas, itu nilainya lebih tinggi dari baca Quran. Rasulullah itu majelis zikir lebih tinggi majelis ilmu. Kalau ada pengajian lebih tinggi daripada mengaji. Karena hari ini kita mengkaji ya, Mas. Lagi pula tergabung nanti, ya. Orang Indonesia banyak yang beli. Kemarin saya tegur Pak di Cipinang Indah ini. Begitu saya ceramah mulai, dia duduk ke bawah baca Quran. Itu sia-sia dia, karena melecehkan orang. Yang kedua, kajian Islam, talibul ilmu itu lebih tinggi daripada membaca Al-Quran. Ya, ini harus kita koreksi. Yang kedua, membaca ayat dalam sholat itu pahalanya lebih besar dari membaca ayat di luar sholat. Membaca Al-Quran tengah malam lebih dianjurkan daripada membaca Al-Quran di siang hari. Kamu lebih khusyuk, itu Al-Quran tadi. Jadi kalau bisa saya koreksi, kalau ada pengajian kita nggak boleh baca Quran. Karena nilai mendengar pengajian itu lebih tinggi daripada membacanya. Oke ya Mas, jangan marah ya Mas. Karena ini memang saya berdasarkan hadis, bukan kata menjelis semua orang. Jadi Bapak kalau banyak tidak hafal ayat, saya anjurkan gak apa-apa. Bapak ulang-ulang ayat yang sama ketika di semua rakaat. Karena apa? Pahala Bapak membaca Al-Quran di waktu sholat itu beda ketika baca Al-Quran di luar sholat. Contohnya, Bapak yang hafal cuma inna atuina, inna lillahi, itu aja dulu. Rakaat pertama inna atuina kalau kausan, rakaat kedua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma itu doang. Itu aja dulu. Karena pernah terjadi zaman Rasulullah sampai menghafal sahabat. Rakaat pertama kul, rakaat kedua kul, maghrib rakaat pertama kul bilang. Kenapa kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ada sahabat kami imam, boleh balik kul, muter-muter itu. Dipanggil Rasulullah. Kenapa kau sering membaca itu berulang di sholat? Apa kata beliau? Saya sangat mencintai ayat itu Rasul. Silakan faktor boleh. Jadi boleh. Jadi Bapak ulang-ulang aja. Tapi sebagusnya bukan mengulang ayat, tapi menghafal ayat. Karena rumus matematika kita hafal itu. Kenapa Al-Quran kita tidak hafal? Logikanya seperti itu. Jangan marah ya logika itu. Karena saya belajar fisika juga. Oke. Sampai jam berapa ini pada saya? Oke. Terus ayat sampai jam 3 kan. Allah tidak beranak dan tidak pula Nah, ini tegas Bapak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, maaf. Yesus adalah anak Bunda Maria. Kalau bahasa kita, Isa Al-Masih putra Maryam. Tidak mungkin dia sebagai Tuhan. Kembali ke tadi Pak, saya kasih tahu. 2 jam Pak saya dialog menjelang jam 12 malam ini di gedung Mandiri Tower. Di samping bursa efek Sudirman Jakarta Pusat. Bapak tahu hasil konklusinya dengan pasca sarjana yang dari UGM. Setelah 2 jam saya berjalan, pertanyaan saya sederhana. Mohon maaf, Mas Sedul, sudah percaya kepada itu Tuhan? Betul Pak. Sudah yakin Al-Quran firman Allah? Iya. Sudah percaya Nabi Muhammad Nabi? Iya. Mau sekarang saya selamatkan? Tidak. Loh, kok pribadi saya bilang? Apa dia bilang? Jawabnya intelek Pak. Sangat educated. Apa jawabnya? Pak, ayah dan ibu saya wanita. Saya tidak memasuki Islam di bawah tekanan. Saya masuk Islam ini karena memahami. Kalau saya sudah memahami Islam secara utuh, saya masuk Islam dan saya akan menjelaskan Islam kepada ibu dan ayah saya. Bagus. Tapi saya bilang, namanya seorang Batak kan suka ngancam. Saya bilang, Mas mohon maaf. Kalau sampai besok pagi Mas tidak masuk Islam, saya pastikan neraka jahanam. Laqad kafara alladziina qalu Allahu al-Masih ibnu Maryam. Kafir orang mengatakan Isa al-Masih putra Maryam adalah mereka diharamkan masuk surga. Finnar khalidina fiha abada, neraka selama. Saya pun pulang pada saat sampai rumah tengah 3, kemacetan Semanggi luar biasa crowded. Jam tengah 2 malam, tengah 3 sampai di rumah. Saya di Bekasi, BTN, Bapak tahu BTN, karena tidak normal. Sampai di sana, tengah 3 sampai di rumah 3 kurang 15. Dalam SMS, subhanallah saya terharu. Pas itu
Islam orang saya. Subhanallah. 2 jam. Nah, kembali ke tema. Masih ada waktu ya? 7 menit lagi ya. Al-Quran surat 2 183. Ya, tidak. Timbangannya itu ya. Karena itu tidak ada begini kau. Hai orang beriman. Satu, objek perintah. Sumber perintah dari Allah. Kedua, objek perintah orang beriman. Yang ketiga, isi perintah berpuasa. Yang keempat, status hukum perintah wajib. Yang kelima, motivasi perintah orang terdahulu. Yang keenam, target perintah adalah orang bertakwa. Menjadi pertanyaan, siapa sih orang bertakwa? Dari ayat kita lihat tadi, berdasarkan surat 65, orang bertakwa itu keuntungannya ada 3. Keuntungan baru ciri-ciri. Apa keuntungan orang bertakwa? 1, diberikan jalan keluar ketika dapat masalah. Kalau sampai hari ini sahabat punya masalah, tidak ada jalan keluar seperti negeri kita, berarti kita belum beriman, belum bertakwa. Yang kedua, diberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, diberikan ketenangan jiwa. Kalau sudah 3 kriteria kita dapatkan pada keseharian kita, saya ulangi mas. 1, diberikan jalan keluar ketika dapat masalah. Yang kedua, diberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, diberikan ketenangan jiwa. Kalau 3 indikator, 3 variabel ini sudah kita temukan dalam pribadi kita, dalam organisasi kita, dalam perusahaan kita, insya Allah kita bisa dikatakan bertakwa. Sekarang jadi pertanyaan, bisakah kita ukur bertakwa atau tidak kita? Bisa berdasarkan karya-karya, berdasarkan variabel. Berapa banyak orang bekerja keras, hidup meninggal sampai susah sampai meninggal. Lihat Rasulullah. Lihat Rasulullah. Miskin fasilitas tapi berkualitas. Tidak punya harta tapi bisa berzakat. Dari mana itu? Hadiah. Sampai-sampai ketika tidur malam ingin sholat tahajud, dia harus membangunkan istrinya. Karena tempat sujudnya kena kaki Siti Aisyah. Tapi kenapa dia? Miskin fasilitas tapi berkualitas. Dilecehkan tapi bangkit. Dia domba tapi kompak. Difitnah tapi bersatu. Dihina tapi tetap mulia. Karena komitmen kepada Islam dan Allah. Nah, bagaimana kita hubungkan profesionalisme? Siapa sih orang bertakwa itu? Buah takwa itu ikhlas. Ikhlas itu buahnya banyak. Pertama, ciri-ciri orang ikhlas itu 1, jujur. Kedua, disiplin. Yang ketiga, tawadhu. Yang keempat, qanaah. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kerjasama. Ini semua indikasi apa? Orang profesional. Makanya saya dijadikan konsultan dalam sebuah perusahaan China, perusahaan ekspor. Saya tanyakan mereka, saya kan ustaz kepada pimpinan dan direkturnya, kenapa Bapak mempercayai saya sebagai konsultan di perusahaan? Apa jawab dia, Pak? Subhanallah, luar biasa saya terharu. Pak Munzir katanya, semakin banyak Bapak membina karyawan staf manajer saya, semakin bagus agamanya, semakin jujur dan profesional. Subhanallah. Ternyata orang-orang semakin tinggi imannya, kepatuhan kepada pekerjaan semakin bagus. Karena dia selalu merasa disaksikan Allah, bukan merasa disaksikan pimpinan. Makanya kemarin saya sampaikan di pertanyaan di Semarang ini, bekerjalah karena Allah, karena orang ikhlas itu bekerja karena Allah, bukan karena gaji. Orang tidak akan pernah tenang ketika dia berpikir hanya gaji. Ketenangan jiwa dapat karena keikhlasan bekerja. Saya ulangi, ketenangan jiwa dapat karena keikhlasan bekerja. Meskipun gaji kita baru 40 juta, syukuri. Udah ada yang 40 di sini, lebih dari situ. Persoalan uang itu sering saya katakan, jadikan uang sebagai sarana hidup, jangan jadikan uang sebagai target hidup. Ketika menjadi target tercapai kita akan sombong, tidak tercapai kita pasti minder. Makanya orang-orang ikhlas itu seutuhnya bekerja profesional. Kenapa? Saya bekerja bukan karena manajer, saya bekerja bukan karena direktur, saya bekerja bukan karena GM, saya bekerja karena Allah. Konsekuensi hukum, konsekuensi logisnya, orang yang ikhlas itu tidak pernah terganggu, diawasi atau tidak diawasi pimpinan. Orang yang ikhlas itu tidak sungguh-sungguh ketika di depan pimpinan, tidak langsung pulang ketika pimpinan pulang. Orang yang ikhlas itu bekerja merasa disaksikan oleh Allah. Makanya kita lihat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena yang menurunkan Allah yang Maha Tahu. Dibawa oleh malaikat Jibril yang tidak lupa dan tidak sok tahu. Diterima oleh Rasulullah yang mulia, yang serba tahu. Diterima oleh umat kita sebagai manusia. Sebagai apa?
Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang beriman. Siapa sih orang beriman? Muncul indikator, muncul variabel. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ternyata standar iman bukan logika, tapi rasa. Merasa disaksikan oleh yang goib. Siapa itu? Allah. Mas pernah sholat nggak rakaat zuhur seperti ini? Allahu Akbar. Begitu tahiyat awal langsung mikir, anak tidak ada, pembantu pulang, istri ke pasar, tetangga sepi. Pernah nggak langsung ditutup sholat 2 rakaat zuhur? Enggak. Kenapa? Karena merasa disaksikan oleh Allah. Yang jadi pertanyaan hari ini, kenapa rasa itu kita tidak bangun selama 24 jam? Kenapa kita beriman karena situasi? Bukan. Kenapa kita beriman karena kondisi? Harusnya teorinya pada sini. Berimanlah di semua situasi, bukan beriman karena kondisi. Maaf kalau saya boleh kritisi Indonesia ini pada sini. Menurut masukan tadi, awal kita Ramadan itu sampai ke atas. Coba lihat, hari ke-19 sudah turun ke bawah. Hari ke-28 nanti, ini sudah tinggal 8. Berarti beriman bukan karena Allah. Padahal orang Islam itu 10 malam terakhir justru ditutup dengan i'tikaf. Cuma i'tikaf kita i'tikaf kalong, Pak. Kalau i'tikaf syariah berdasarkan ulama hadis, i'tikaf itu 24 jam kali 10 hari, minimal 9, 240 jam. Masuknya malam 21, keluarnya habis sholat subuh 1 Idul Fitri. Apa kita lakukan di i'tikaf itu? Evaluasi, koreksi dan introspeksi. Ada evaluasi tahunan. Contoh sederhana. Kenapa di i'tikaf itu Rasul bukan menganjurkan ada ceramah, ada baca Al-Quran? Karena apa? Pada saat tafakur itu, persoalan yang kita hadapi personal itu berbeda. Contoh, bagi kita yang sudah beriman, ada semacam tangisan dalam hati, ya Allah, bebanku semakin banyak, usiaku bertambah, anak sudah selesai kuliah, sholatku masih tinggal, ya Allah. Itulah yang kita pikirkan ketika i'tikaf. Kalau bukan karena takdirmu, ya Allah, mustahil hamba masuk surga. Ampuni dosa hamba, ya Allah. Sampai hari ini ada hamba berusaha orang-orang lain. Ya Allah, umurku sudah 54, usia pensiun sudah masuk. Karakter beragamaku, ya Allah, masih jauh dari standar. Tunjuki hamba, ya Allah. Itulah yang kita lakukan ketika itu. Makanya Islam itu 1 bulan 1 tahun itu ada evaluasi tahunan selama 10 hari. Kalau para sahabat malam i'tikaf itu mereka menangis. Umar bin Khattab ketika meninggal sampai kelihatan talang air di bawahnya, sampai jenggotnya basah. Kita belum bisa seperti itu. Makanya nasihat Umar sangat bagus kita renungkan. Apa kata Umar? Letakkan dunia di tangan, letakkan iman di hati. Yang terjadi hari ini, iman di tangan, dunia di hati. Begitu lengketnya dunia di hati, sehingga kita pelit bersedekah. Nasihat Umar itu luar biasa, strategis dan visioner. Letakkan dunia di tangan, letakkan iman di hati. Jadi kesimpulan, mungkinkah kita profesional? Tidak akan mungkin kalau kita hidup belum ikhlas. Ikhlas membangun karakter dasar. Manusia tidak pernah malu. Makanya saya sering katakan, berimanlah di semua situasi. Jangan pernah beriman karena kondisi. Tapi saya memahami, Pak, iman itu berubah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kadang-kadang ketika kami di samping engkau, iman kami merasa sangat bagus. Tapi begitu kami jauh dari engkau, iman kami kembali. Wajar manusia. Oleh sebab itu bagaimana mengatasi? Bersahabat dengan orang beriman. Yang kedua, banyak mengingat mati. Yang keempat, banyak membaca Al-Quran. Insya Allah iman kita akan stabil. Kesimpulannya adalah 5 menit lagi kita akan jawab. Boleh ya Pak? Kesimpulan, jangan pernah berpikir akan hidup di dunia, tapi berpikirlah dunia akan dipertanyakan. Saya ulangi, jangan pernah kita berpikir selama hidup di dunia. Yang benar adalah dunia akan diminta pertanggungjawaban, terutama kita laki-laki, tentang anak kita, istri kita, ibu kandung kita, saudara wanita kita. Demi Allah, di mana masa akan diminta pertanggungjawaban. Ketika bab ini dibahas oleh Rasulullah, sahabat menangis. Sampai ada yang berani mengatakan, ya Rasulullah, kalau boleh meminta, kami dihidupkan kembali. Kami minta kami menjadi seorang wanita, betapa orang seorang ayah, seorang nenek, apalagi bapak yang megang jabatan di sini. Pertanggungjawaban sangat berat. Tapi yakin, kalau bapak jujur, disiplin, objektif, bapak lebih dahulu masuk surga karena memberikan kebaikan kepada staff dan anak buah bapak. Tapi risiko terburuk kalau salah kita memimpin, risikonya kita lebih dahulu masuk neraka daripada staff. Saya kira cukup sekian sahabat. Selamat puasa. Semoga Ramadan tahun ini lebih khusus dan lebih sempurna dari tahun yang lalu. Saya buka session tanya jawab, tapi syaratnya one man one question.
Satu orang tuh pertanyaan lebih dari satu di kalangan alim selama. Saya pindah tempat. Maaf Pak ya. Oke, ada pertanyaan? Kasih mic sama. Silakan Pak, ada pertanyaan. Saya berharap ada pertanyaan. Karena saya berwajib saya ada berwajib kalau ya. Silakan. Oh ya Mas, ada. Oh ya ini kasih. Ini nama status ya Mas. Saya lihat di foto yang lain. Seperti ini aja, seperti ini ya. Sudah ini kan Mas. Nah, nanti aku lagi mau kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saya ingin menanyakan bahwa kalau Rasulullah seperti ilmu kajian menyalakan surga, kan ada malaikat mengelilingi tanpa kita. Saya jadi pertanyakan, proses seperti ini kan sudah zaman teknologi sudah banyak direkam, sudah diupload ke YouTube misalnya. Kalau kita melihat tausiah di YouTube kan sendiri, apakah itu juga termasuk dengan taman surga? Saya jawab. Terima kasih. Persoalannya bukan pada sarana, tapi pada substansinya. Adanya perubahan karakter, penjiwaan, perubahan ketika mendengar keterangan itu, ketika ada perubahan, justru. Jadi jangan kita masalahkan sebagai sarana, tapi yang substansinya. Ada perubahan karakter ketika mendengar keterangan itu. Soal YouTube, televisi, dan Islam, ada masalah. Mengucapkan orang mengucapkan salam, meskipun dia mengucapkan salam di depan tetangga rumah kita. Ketika kita dengar, kita langsung menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah orang yang ada Quran satu, ikan hiu dilaukan mendoakan kita. Bayangkan berapa banyak ikan hiu sampai bubar pengajian kita didoakan oleh ikan hiu. Yang kedua, sampai ikan bubar sejak saya naik ke mimbar ini hadis sahih. Tahu apa manfaatnya? Kalau Allah takdirkan kita meninggal, najis. Makanya saya salut sama orang Malaysia Brunei. Kalau ada pengajian itu mereka ribuan berbondong-bondong. Karena apa? Infiltrasi pemikiran betapa penting mereka ada Quran. Sudah luar biasa dijiwai Malaysia, masyarakat Malaysia. Padahal Malaysia itu Islamnya 68%, kita hampir 85%. Jadi boleh mengatakan sama, substansinya kita mendengar kebaikan dan kebenaran. Termasuk mengajak orang kepada kebaikan. Jadi sama dengan anak kita mendengar kebaikan. Mas, umur berapa sekarang? Ada waktunya, boleh nggak? Ada calon dari saya. Ini benar. Saya kan yang menghubung lagi, karena sama. Tapi orang kata nanti eksis. Karena saya punya data di sekolah kita. Kalau mereka saya waktu di sini bukan hanya dia. Ada bapak-bapak mungkin yang ingin tamat boleh. Istri itu jangan sesungguhnya. Saya telah sampaikan istri itu termasuk satu. Makanya satu di Jakarta, satu di Bandung. Pertanyaan kedua ya, ada kali saya mengatakan, silakan bapak-bapak, tolong naiknya. Kalau ada satu perintah hari saya dikursus di kita. Oleh sahabat akan mengalami aja. Nama satu siapa? Ada sini sebagai jamaah apa? Ada sini. Ada soal, tapi tidak apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah banyak soal kelas. Baik Ustaz, duduk poin aja. Nama saya Dila. Status saya sudah menikah. Istri satu alhamdulillah. Satu kawan ya. Gini Ustaz, akhir-akhir ini saya sering mendapati banyak kalangan non-muslim menggunakan kata Allah. Ya. Bagaimana kita bisa menjawab atau menjelaskan kepada mereka bahwasanya Tuhan mereka kan bukan Allah, tapi Yesus atau yang sejenisnya seperti itu yang mereka anggap Tuhan itu saudara atau anak. Saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara personal kita tidak punya hak untuk mereka. Karena kita mengatakan harusnya institusi negara seperti di Malaysia. Di Malaysia negara mengeluarkan peraturan di luar Islam tidak boleh memanggil Tuhan sebagai Allah. Keluar. Bahkan kalau resmi regulasi negara Malaysia tidak boleh link HP kita memakai Al-Quran. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Di Malaysia itu boleh. Sampai ke sana masuk sana. Makanya Malaysia berkata karena mereka negara intervensi kepada penggunaan simbol-simbol Allah oleh agama lain. Itu yang sekarang ini. Malah sekarang yang paling aneh itu Pak. Dibolehkan Al-Quran dengan segala lambang. Nanti waktunya dikirim ke jazz, dangdut, alat-alat, saluang dari Sumatera Barat. Hadis ini pada sini. Ya, oke.
Apalagi beliau kan sudah nikah. Kalau beliau jangan dulu belum nikah. Baik, saat aku saya bawa buku menarik. Saya mau ini dibeli karena kasihan sudah capek saya bawa. Ini bagus sekali. Hadiah ayat fitri kepada tetangga, sahabat, PPA, apa yang lagi dulu. Penyesalan membuka pintu taubat. Kumpulan kisah-kisah nyata perlu memotivasi. Bagus sekali. Sangat menyentuh. Ini kisah nyata. Yang kedua, sifat sholat Nabi. Karena banyak saya lihat guru pun masih salah. Takbir salah. Ini dikoreksi karena di bagian pertama diperiksa adalah sholat. Yang keempat, agar anak tidak turun insya Allah. Inti saya tidak harus sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kelima, bahwa bapak yang kesulitan mendidik anak dan istri ini bisa diimplementasikan berdasarkan Quran. Panduan keluarga sakinah ini bagus. Ada yang barat untuk anak kita di Cianjur Jawa Barat. Kelima, ini buku bagus wasiat-wasiat Rasulullah pada umat. Ini sesuai dengan teman-teman. Yang berminat silakan, yang berminat ya keterlaluan. Posisinya ada di sini. Ya, keluar ambil anak. Yang kedua, mohon maaf ya karena kita sudah tahu kalau di musola di bawah setiap bulan saya minta dana untuk malam. Sekarang dana malam itu bukan lagi hanya di 4 provinsi, 4 kabupaten Sumatera Utara. Mulai Januari kemarin saya kembangkan untuk daerah Jawa Tengah. Karena maaf, saya juga merasa gak enak karena saya orang Medan. Saya kembangkan penyumbang terbesar orang Jawa Tengah. Jadi sudah bergeser Pak, Jawa Tengah, desa-desa sudah saya bantu Pak desa. Jadi tahun ini saya sudah lagi ke daerah pinggiran di Provinsi Purwodadi. Jadi dana bapak itu kita serahkan ke guru-guru ngaji ke daerah-daerah Malang di 4 kabupaten. Karo, Simalungun, Pak dari silakan nyumbang nanti di pintu sampel orang beliau saja. Bersobat di sini akan sampai di sana di sini. Nyumbang itu nggak perlu sedikit, biar banyak yang berpikir ikhlas. Salah aja.